Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Muhammad Taufik dari SMA Negeri 2 Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur adalah MIE Expert tahun 2022 Bapak Ibu, untuk mendamping Bapak Ibu selama sampai tanggal 18 November 2022 untuk pelatihan Microsoft 365 dalam pembelajaran untuk kegiatan Hari Guru Nasional tahun 2022. Adapun, materi pada malam hari ini, meeting pertama ini adalah yaitu Microsoft Learn dan Microsoft Teams, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung mulai saja untuk, materi kita pada malam hari ini. Saya izin stop kamera dulu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, yang pertama adalah Microsoft, Learn Bapak Ibu ya. Saya mulai di sini. Saya mulai Microsoft Learn-nya. Tinggal ketikkan saja Bapak Ibu di sini, Microsoft Learn ya, dan kalian sudah pernah mengetik tinggal klik aja ya. Nah kemudian, di sini ada learnmicrosoft.com, Bapak Ibu bisa klik aja langsung. Nah ini, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini kebetulan sudah ada akun saya, jadi saya cobakan dengan akun yang lain Bapak Ibu, karena Bapak Ibu masih yang baru. Jadi saya cobakan di Microsoft Edge aja Bapak Ibu ya. Di sini sama Bapak Ibu, Microsoft Learn karena sudah pernah masuk tadi Microsoft Learn. Kemudian klik juga di sini Microsoft Learn Build Skills that Open Doors in Your Car ya. Nah, di sini ada learnmicrosoft.com Bapak Ibu ya. Tinggal diklik. Nah, di sini saya sign out dulu. Nah, Bapak Ibu, untuk pertama kali masuk di Microsoft Learn ini, Bapak Ibu silakan sign in aja Bapak Ibu di sini ya, sign in. Kemudian saya gunakan akun baru ya Bapak Ibu ya. Ini saya pakai akun sekolah saja Bapak Ibu ya. Nah, ketika Bapak Ibu memulai baru ya seperti ini tulisannya, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu, di sini ya, agn@guruinovatif.com Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah benar seperti ini, kita akan lanjutkan dengan next Bapak Ibu. Kemudian display name-nya Bapak Ibu bisa diubah, misalnya Bapak Ibu mau kasih gelar ya, SPD MPD atau tidak pakai gelar, tergantung tampilan nanti yang sudah di-setting Microsoft. Kebetulan ini karena akun sekolah sudah di-setting bahwa tampilan namanya pakai SPD MPD ya, misalkan kita ubah jadi pakai titik misalkan SPD MPD, nah seperti ini Bapak Ibu. Ketika sudah seperti ini Bapak Ibu kita lanjut ke next ya, ketika sudah display name-nya sudah oke, next saja Bapak Ibu. Nah sudah emailnya sudah benar bahwa guruinovatif.com, nah kemudian yang kita lanjutnya adalah kita pilih adalah, negara Bapak Ibu ya. Nah, kita pilih Indonesia, tarik ke bawah huruf I ya, Indonesia. Kalau sudah seperti ini, kita save Bapak Ibu ya, kita save. Nah, berarti sudah oke nih Bapak Ibu ya, sudah berhasil Bapak Ibu, registrasi di Microsoft Learn ya. Ketika sudah berhasil kita klik oke Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, karena dulu saya pernah ikut, Office 365 juga, jadi ada, tampilan seperti ini Bapak Ibu ya, ada migrasi data dari Microsoft Educator Center ke Microsoft Learn. Nah kebetulan, Microsoft Educator Center ini sudah beralih ke Microsoft Learn. Jadi Bapak Ibu yang pernah ikut Office 365 ya, yang lama, nah itu ketika masukkan di sini akan, terjadi migrasi. Nah saya coba migrasi data Bapak Ibu.
Nah, ketika sudah selesai, oke. Kemudian kita klik lagi profil di sini Bapak Ibu, kita setting dulu Bapak Ibu ya untuk, tampilan wajah kita ya, tampilan wajah kita. Kita ini SMA 2 Samboja ya. Nah, kita setting dulu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa, untuk membagikan, eee, profil Bapak Ibu ya dalam Microsoft Learn ini adalah di sini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada linknya yang bisa dibagikan ya. Nah ini ada nama kita, nah ada nomor kodenya di belakang gitu Bapak Ibu. Nah ini kalau mau dibagikan suatu saat Bapak Ibu ikut pelatihan Microsoft, tapi yang dikirim, link dari Microsoft Learn Bapak Ibu, pencapaian pembelajaran Microsoft Learn-nya Bapak Ibu. Nah ini, sini. Kalau sudah oke, dirasa oke ya tidak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian, display name-nya sudah oke ya. Nah, sekarang kita change picture Bapak Ibu. Nah, ini untuk mengubah gambar kita Bapak Ibu ya. Sekarang, upload dulu Bapak Ibu di sini. Upload gambarnya, cari gambar kita Bapak Ibu ya. Misalkan ini saya foto ini. Nah, ini merah. Nah, ini sudah oke, dirasa bagus sudah fotonya, kita save Bapak Ibu ya. Save. Nah, kalau sudah tampil muncul di sini kita save lagi Bapak Ibu. Oke, ini sudah berhasil save successful, berarti persimpanan kita sudah. Nah, sekarang ketika sudah registrasi dan tampil foto profil kita di sini Bapak Ibu, sekarang ada melanjutkan adalah training. Jadi Bapak Ibu di sini, pencapaian Bapak Ibu dalam training Microsoft secara, personal ataupun secara online ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melatih sendiri secara online di sini ya. Nanti pencapaiannya Bapak Ibu akan terlihat di sini ada levelnya. Ya, levelnya. Untuk menuju level 1 itu Bapak Ibu adalah punya poin 1799 ya. Nah itu. Nanti kalau sudah sampai segitu Bapak Ibu akan naik ke level 2 ya. Nah ini ada badge di sini Bapak Ibu, bisa kita klik badge-nya ya. Nah ini apa aja yang kita dapatkan ya gitu ya. Trofinya Bapak Ibu ya. Gitu. OneNote Teacher Academy, kemudian reputation point-nya. Nah, ini seperti ini. Kalau kita mau langsung training, Bapak Ibu di sini bisa klik training. Ini saya contohkan satu, berdasarkan juknis kita yang kita ketahui bersama bahwa, materinya adalah registrasi dan, eee, ini Bapak Ibu ya, training Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita mau pilih sesuatu Bapak Ibu ya, kita boleh Microsoft Teams, Form, dan lain sebagainya, kita ketik saja di sini Bapak Ibu ya. Nah, misalkan saya contohkan, saya mau belajar Sway gitu ya. Nah, misalkan saya mau belajar Sway. Tinggal ketik aja Sway Bapak Ibu, kemudian di enter. Nah, dalam training sini Bapak Ibu, ya, ini banyak ya, kita banyak. Kita ambil saja Bapak Ibu yang mudah, yang pertama ya, gitu ya. Nah, kita mudah yang pertama. Kita klik ini Bapak Ibu, Digital Storytelling with Microsoft Sway. Nah, ini Bapak Ibu. Kita klik di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, kegiatan ini adalah dalam 1 jam Bapak Ibu, dalam 1 jam, 1 hours ya, 1 jam dengan 12 unit. Nah, ini introduction 3 menit, ya kan, introduction to Sway 5 menit, startnya Sway 5 menit, dan seterusnya. Ini kalau dihitung adalah 1 jam. Nah, dengan bernilai 1300 XP Bapak Ibu. Nah, ini poinnya Bapak Ibu adalah ini kalau kita selesaikan semua. Nah, kemudian kita klik start Bapak Ibu ya, klik start. Nah, start. Nah, sudah klik start Bapak Ibu di sini. Ini ya, tinggal Bapak Ibu baca selama 12 ini.
Bisa next di sini, bisa continue di sini Bapak Ibu ya. Nah, kita next gitu Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan dapat poin lagi 100. Nah, ini yang 200 Bapak Ibu ya. Nah, kita klik lagi di sini, nanti akan dapat lagi 100 XP ya, intinya seperti ini. Jadi 300 sama 200. Nah, bagi Bapak Ibu yang menggunakan Microsoft Edge Bapak Ibu, caranya adalah Bapak Ibu klik titik 3 dulu ya. Kemudian di setting Bapak Ibu. Kemudian language Bapak Ibu. Nah, language. Kemudian di add sini Bapak Ibu ya, supaya ada muncul Indonesianya. Kita klik add di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal cari aja di sini ya, Indonesia. Kalau sudah ketemu Indonesia, kelebihan Bapak Ibu ya. IJK. Oh, di sini sudah, karena kita sudah tambahkan Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada di sini. Nah, ini sudah masuk di sini Bapak Ibu tambahkan. Nah, nanti kalau sudah tambahkan otomatis Bapak Ibu nanti bisa mengubah tulisan bahasa Inggris ini dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu. Tinggal di sini akan muncul show translate option Bapak Ibu. Nah, ini kita translate Bapak Ibu di sini. Nah, maka akan berubah bahasa Indonesia. Bagi yang Google Chrome Bapak Ibu juga bisa menggunakan aplikasi di Google Chrome itu sendiri Bapak Ibu. Tinggal klik tambah di sini Bapak Ibu. Ketikkan Google Translate ya. Nah, Bapak Ibu. Google Translate for Chrome Bapak Ibu ya. Nah, Google Translate for Chrome. Nah, nanti akan muncul Google Terjemah Bapak Ibu ya. Google Terjemah kita klik Bapak Ibu ya. Nah, dia bentuknya adalah ekstensi. Kalau sudah ada, nanti di sini jadi hapus. Kalau belum ada, tambahkan ekstensinya. Nah, kalau sudah tambah ekstensinya, nanti bisa mengubah dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, kebetulan saya sudah, maka Bapak Ibu, yang ini kan masih bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa diubah. Di sini ada Google Translate for Chrome-nya. Di sini kita klik Bapak Ibu. Dan translate di spek. Nah, halaman ini kita mau translate Bapak Ibu ya. Nah, ubahnya nanti dalam bentuk bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah dipilih bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau bahasa-bahasa yang lain juga banyak Bapak Ibu ya. Nah, sudah selesai maka ini akan ada terjadi di sini. Nah, kelihatan apa di sini yang sudah terlihat Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali ke Microsoft Edge Bapak Ibu. Nah, ini ada 12 ya. Nah, ini 12 kita next. Kalau sudah selesai bacanya kan dalam waktu 5 menit Bapak Ibu. Harusnya dalam waktu 1 jam. Kita percepat saja Bapak Ibu ya. Nah, ini dibaca-baca. Kemudian dibaca terus Bapak Ibu. Lanjut terus ya. Nah, terus lanjut aja Bapak Ibu ya. Nah, terus ya karena ini Bapak Ibu kalau menyelesaikan ini akan dapat 1.300 Bapak Ibu ya. Nah, ini hanya satu ini. Nah, ini dibaca-baca Bapak Ibu. Terus lagi ya. Baca seperti ini ya. Nah, terus dibaca lagi. Kalau sudah terus saja Bapak Ibu ini. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu di sini ada cek pengetahuan Bapak Ibu. Nah, pemeriksaan pengetahuan. Nah, di sini ada 5 soal yang Bapak Ibu jawab agar lulus dalam course ini Bapak Ibu ya. Nah, lanjut ketika sudah ini, nah ini adalah sway. Sway itu adalah bergoyang Bapak Ibu nanti ya. Jadi diartikan dalam bahasa Indonesia bergoyang. Nah, apa itu? Nah, kalau kita sudah baca misalnya Bapak Ibu klik ini ya. Kemudian kartu sway dapat berisi file audio yang diunggah atau direkam dalam kartu audio Bapak Ibu ya. Untuk memastikan sesuai dengan semua orang pastikan menjalankan pemeriksa aksesibilitas.
Kemudian seseorang dapat menulis siapa saja yang melihat sesuai dengan menuliskan pengaturan izin ya, siapa aja yang bisa melihat. Berapa jumlah maksimum orang yang bisa mengisi secara bersamaan adalah 10 orang. Nah, ini kalau kita Bapak Ibu sudah merasa yakin, nanti akan ada nilainya Bapak Ibu 200 ya Bapak Ibu. Nah, tadi kan jadi 1000 sudah nih. Nah, kita periksa jawaban Bapak Ibu ya. Nah, ini alhamdulillah sudah dapat Bapak Ibu yang 400 ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa tinjau jawabannya gitu ya. Nah, jawabannya benar semua Bapak Ibu ya. Nah, kita kemudian teruskan ya, kita terus. Nah, terus nah, sudah selesai ya. Nah, buka pencapaian. Nah, buka pencapaian Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah berhasil dalam Microsoft Suite ini. Kita mau kasih bintang ini ya. Nah, sudah misalkan gitu ya. Nah, udah dapat. Nah, kita lihat kembali Bapak Ibu ya di profil kita ya. Klik profil Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan dapat badge Bapak Ibu. Nah, ini ya. Bercerita digital dengan Microsoft Suite Bapak Ibu. Sudah misalkan modul ini ya. Nah, ini pencapaian kita, rencana kita sudah tadinya 6 jadi 7 Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian adalah setelah Microsoft Learn ini Bapak Ibu, ini materi pertama kita sudah selesai ya. Kita lanjutkan materi kedua. Apa materi kedua Bapak Ibu adalah Microsoft Teams. Nah, Bapak Ibu, Microsoft Teams kita bisa gunakan pakai browser saja ya, bisa juga pakai aplikasi. Nah, saya contohkan di sini Bapak Ibu, kita menggunakan office.com Bapak Ibu. Nah, saya biasanya karena sudah saya pasang di sini Bapak Ibu ya, office.com-nya jadi langsung dari sini. Nah, ketik office.com Bapak Ibu, nah ini sudah masuk. Kalau saya coba keluar dulu ya Bapak Ibu ya, saya contohkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru masuk di office.com ya, nanti akan pilihan masuk di sini Bapak Ibu. Tapi kalau sudah ada penakon yang dimasukkan di sini. Atau saya coba yang seperti baru. Nah, kalau seperti baru kosongan seperti ini Bapak Ibu ya. Tinggal kita tuliskan akun kita. Nah, ini sudah masuk ya, sudah sip berarti klik OK Bapak Ibu ya. Kemudian masukkan passwordnya Bapak Ibu ya. Nah, passwordnya dicatat aja Bapak Ibu di laptop atau di HP ya, sehingga yang tidak lupa gitu ya. Kita masukkan Bapak Ibu. Nah, ini harus pas Bapak Ibu ya. Nah, sudah masuk Bapak Ibu di sini. Nah, di sini ada di sebelah kiri nih Bapak Ibu, di sini ada Teams Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai browser saja nih Teams di sini ya. Teams. Nah, ini untuk kita klik Teams-nya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah Teams via browser sudah masuk ya. Nah, ini kita bisa mengeksplor di sini Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau install di laptopnya Bapak Ibu mau diinstal, silakan bisa klik titik 3 di sini Bapak Ibu. Nah, ini nanti ada unduh aplikasi desktop Bapak Ibu. Nah, nanti diunduh, kemudian diinstal. Nah, kalau diinstal nanti munculnya seperti saya ini Bapak Ibu ya, akan ada berada di depan sini Bapak Ibu. Nah, ini Microsoft Teams-nya berada di depan sini. Nanti masukkan akunnya sama persis dengan passwordnya, tinggal diklik dibuka maka akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Saya tutup dulu. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, KGN 2002 M Taufik. Nah, ini Bapak Ibu di sini ya. Nah, kita pakai browser tadi berada di sini. Saya masuk dulu ke sini Bapak Ibu. Nah, sama Bapak Ibu tampilannya.
Nah, kemudian adalah cara membuat kelas, Bapak Ibu. Nah, cara membuat kelasnya adalah kita kembali dulu ke Teams sini, Bapak Ibu ya. Teams sini, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk tampilan awalnya Bapak Ibu pilih Teams sini ya. Nah, kemudian bergabung atau buat tim, diklik yang ini Bapak Ibu, bergabung atau buat tim atau buat kelas Bapak Ibu. Nah, kalau yang belum bergabung di kelas saya, masukkan kodenya yang sudah saya kirimkan di grup WA Bapak Ibu, tinggal masukkan sini Bapak Ibu. Nanti akan otomatis akan masuk ke dalam kelas saya. Nah, kalau bagi Bapak Ibu yang baru buat, maka klik di sini Bapak Ibu ya. Nah, buat saya buat. Nah, buat kelas Bapak Ibu ya, buat kelas. Buat kelas. Nah, sekarang namanya kelas. Nah, misalkan yang berbeda ya. Misalkan saya balik aja ya. Nah, HGN. Topik HGN ya. Nah, jadi Bapak Ibu pakai namanya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu suka namanya di sini boleh pakai HGN 2022 juga boleh atau nama saja juga boleh Bapak Ibu ya. Nah, ini nama karena tidak ada ketentuan nama. Kemudian berikutnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mencari siswa di sini ya. Bisa mencari siswanya secara langsung. Nah, jadi Bapak Ibu di sini karena tugasnya tadi itu ada harus memasukkan siswa ya atau member ya bahasanya. Member ya, kita buka, coba saya buka dulu tugasnya Bapak Ibu di sini. Tugas ya. Nah, ini tugas 1 Microsoft Teams Bapak Ibu ya. Nah, tugas 1 Microsoft Teams. Nah, ini ada yang sudah melihat Bapak Ibu. Bahkan sudah ada yang mengumpulkan Pak Muklis Hidayatullah. Nah, di sini kita lihat dulu apa sih perintahnya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu adalah membuat kelas Teams lengkap dengan channel minimal 3 dan member minimal 7 member. Jadi anggota Ibu minimal 7 ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini kita buat Bapak Ibu. Nah, gimana membernya Pak? Nah, grup ini aja Bapak Ibu karena akunnya sudah saya bagikan di WA. Ya, saya contohkan dulu ya. Saya ambilkan contoh di WA ya. Saya lihat dulu, misalkan kemarin sudah ada. Oh iya. Nah, ini Bapak Ibu supaya mudah masukkan aja akunnya langsung Bapak Ibu ya. Misalkan Lailatul Isbah ya. Isbah. Lailatul Isbah HGN 2022. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah muncul ini, nah HGN 2022 berarti betul ya. Nah, tambahkan lagi Bapak Ibu ya. Jadi karena kita di sini ada 35, jadi cukup 7 aja menambahkan sudah menyesuaikan dengan tugas Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tambah lagi misalkan Lili ya, Lili Jue ya. Nah, Lili Juniarti HGN 2002 ya. Nah, tambahkan sebanyak 7 Bapak Ibu ya. Lili lagi Mujiana. Nah, ini HGN 22 ya. Lanjut lagi Bapak Ibu ya. Puspa. Nah, ini Lili Puspasari HGN 2022 ya. 1 2 3 4 tambahkan 7 Bapak Ibu ya. Lukman Hadi ya. Lukman Hadianta HGN 2000. Ya, pastikan Bapak Ibu yang HGN ya, Bapak Ibu HGN 2022 Bapak Ibu ya. Nah, dua lagi Bapak Ibu.
Mas ya, Husen. Nah, ini tambahkan lagi Bapak Ibu. Nah, satu lagi. Nah, satu lagi Bapak Ibu ya. Moh Mahfud ya. Moh Mahfud. Moh Mahfud AGN 2022. Nah, ketika sudah 7 ini Bapak Ibu berarti tinggal ditambahkan. Diklik di sini Bapak Ibu ya. Jangan lupa langsung dilewati tapi tambahkan dulu. Nah, tambahkan Bapak Ibu sudah sampai 7. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan berkolaborasi nanti dengan Teams-nya ini, maka gurunya perlu ditambahkan di sini Bapak Ibu. Nah, misalkan siapa yang mau Ibu tambahkan jadi guru? Misalkan saya mau menambahkan yang jadi gurunya Pak Mukhlis misalkan ya. Mukhlis, Mukhlis, Pak Mukhlis. Hidayatullah Mukhlis ya ini di akunnya ya. Hidayatullah Hidayatullah ya, Hidayatullah Mukhlis. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Nah, saya sama berkolaborasi sama Mukhlis Hidayatullah ya. Kalau sudah kemudian klik tambahkan Bapak Ibu. Nah, tambah berarti sudah kita cek. Siswa sudah ada 7 Bapak Ibu, guru ada 1 ini kalau mau kolaborasi, tapi tugasnya hanya 7 member Bapak Ibu. Kalau sudah selesai nih Bapak Ibu kita tutup. Nah, berarti Teams kita sudah jadi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tugas kita apa Bapak Ibu? Nah, adalah channel. Nah, channel Bapak Ibu ya. Nah, channel. Nah, kemudian channel. Nah, sekarang kita buat channel Bapak Ibu ya. Kita kembali ke sini. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau ubah ini gambarnya ini bisa Bapak Ibu tinggal diklik sini ubah gambar. Nah, mau yang tersedia di sini juga boleh ya. Yang mau ditambah sendiri unggah juga boleh di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengunggah gambar apa misalnya gitu ya, yang ini dan sebagainya gitu ya atau ini ya. Nah, atau gambar yang ada di sini saja. Nah, tinggal diklik aja Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan next Bapak Ibu ya. Nah, perbarui. Nah, sudah jadi. Kemudian channel Bapak Ibu yang paling penting Bapak Ibu ya, channel. Channel. Sekarang kita mau lihat channel. Klik titik 3 di sini Bapak Ibu dari nama kelas timnya ini Bapak Ibu klik titik 3. Kemudian tambahkan saluran kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris tambahkan add channel. Oh iya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang pakai bahasa Indonesia, pilih pengaturan dulu Bapak Ibu di sini ya, pilih pengaturan ya, kemudian ke bawah. Nah, aplikasinya ini masih English Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu klik ini ubah ke bahasa Indonesia ya. Nah, nanti sini ada pilihan save and restart. Jadi Bapak nanti akan tersimpan, kemudian Teams-nya akan merestart kembali, ya, memulai kembali ulang. Nanti akan berbentuk bahasa Indonesia. Nah, udah oke, saya tambahkan saluran. Nah, Bapak Ibu, salurannya terserah Bapak Ibu ya. Nah, tergantung kelas timnya ini ya. Misalkan saya contohkan mau pakai 01 juga boleh. Kelebihannya kalau pakai 01 Bapak Ibu akan berurut ya. Nah, misalkan materi ya gitu ya, materi. Sudah tambahkan Bapak Ibu ya. Nah, sudah jadi satu materi Bapak Ibu. Lanjut tambahkan lagi saluran 02 misalkan meeting Bapak Ibu ya. Nah, tambahkan lagi Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, tambahkan lagi salurannya karena minimal 3 Bapak Ibu ya. Nah, adalah materi meeting dan laporan misalkan gitu ya, laporan. Nah, kalau sudah kita klik tambah di sini Bapak Ibu. Nah,
Nah, sudah jadi nih kita Bapak Ibu ya. Apa saja yang dilakukan membuat kelas tim lengkap dengan channel minimal 3 dan member minimal 7 member. Mengumpulkan screenshot tampilan kelas tim dengan format peserta ya, peserta dan nama Bapak Ibu peserta. Jadi maksudnya di sini adalah Bapak Ibu di ini diklik dulu Teams ya. Nah, ini Bapak Ibu screenshot ini ya. Nah, screenshot ini kemudian ditandai ini Teams-nya Bapak Ibu ya. Nih, Bapak Ibu kasih bisa pakai tanda Bapak Ibu ya, merah kah atau tanda panah gitu ya. Ini maksudnya Teams-nya. Ini screenshot yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah apa yang dimaksud screenshot-nya Bapak Ibu? Nah, adalah tampilan channel Bapak Ibu. Nah, tampilan channel. Nah, tampilan channelnya ini seperti ini Bapak Ibu ya. Tinggal screenshot saja keseluruhan. Ini Bapak Ibu bisa kasih tanda panah atau tanda persegi Bapak Ibu, atau persegi panjang yang kotak gitu Bapak Ibu. Nah, ini menandakan bahwa ini salurannya sudah ada 3. Kemudian yang keempat instruksinya, jadi screenshotnya nanti ada 3 Bapak Ibu ya. Nah, adalah mengumpulkan screenshot tampilan member. Nah, tampilan member Bapak Ibu tinggal klik di sini ya, titik 3 di sini adalah kelola tim Bapak Ibu ya, kelola tim. Nah, kelola tim. Nah, di sini ada anggota tamu 7. Nah, kita klik ini Bapak Ibu ya. Nah, bawah. Nah, ini digeser Bapak Ibu ya, digeser. Nah, digeser. Geser, yang penting ini sudah kelihatan angka 7 Bapak Ibu sama pemiliknya ini Ibu ya, Bapak Ibu ya. Nah ini misalkan satu orang aja pemiliknya seperti saya ini sudah 7. Nah, ini di screenshot Bapak Ibu, kemudian dikumpulkan. Berarti tugas satunya sudah selesai. Nah, ini saya lanjutkan lagi Bapak Ibu kepada fitur Teams Bapak Ibu, fitur Teams. Apa aja jadi fitur Teams itu? Yang pertama adalah chat atau obrolan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa saling chat, asal yang penting sama akun Bapak Ibu ya, sama akun. Misalkan kita mau mulai Bapak Ibu obrolan baru Bapak Ibu nih, diklik di sini obrolan baru. Nah, saya mau ngobrol sama misalkan Mas Susen ya, Susen, M dulu ya, M, Mas Susen. Nah, ini HGN 2022. Ini diklik penerimanya Bapak Ibu. Nah, ini sudah diklik seperti biasa di sini chattingnya. Kita akan mau chatting Mas Susen ya, atau itu mau ngobrol ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum Bapak, apa kabar, dan semoga sehat selalu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Bapak kabar dan semoga sehat selalu. Nah, sama seperti yang lain Bapak Ibu, namanya chat ya. Nah, ini kita klik. Nah, Assalamualaikum Bapak, apa kabar dan semoga sehat. Nah, ini sudah tercentang ya nanti. Nah, ini sudah kita kirim. Nanti bisa Bapak Mas Susen ini mengirim kembali balasannya ya. Nah, ini namanya fitur obrolan. Nah, kemudian ada juga fitur kalender Bapak Ibu. Nah, kalender di sini Bapak Ibu akan terlihat meeting. Nah, misalkan meeting nih Bapak Ibu nih, saat ini meeting kan ada di kalendernya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat saja di sini kapan nanti ketika saya jadwalkan meeting Bapak Ibu, nanti akan terlihat di sini jadwal meeting-meetingnya ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian adalah fitur tugas atau assignment Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada fitur assignment tugas. Nah, Bapak Ibu bisa melihat tugas di sini ya. Apa sih yang sudah ditugaskan, tugas 1, 2, 3, dan 4 nanti ke depannya.
Nah, ini sudah ada. Oh, bisa Ibu klik tugasnya dari sini atau masuk di timnya juga bisa. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini. Nah, ini alhamdulillah yang sudah bergabung saat ini di kelas tim saya ada 25, masih ada 10 orang ya atau sekitar 9 orang karena yang satunya dihubungi belum aktif ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Kemudian adalah tugas. Nah, tugas juga. Jadi kita mulai tugas. Cara membuat tugasnya Bapak Ibu di Teams. Nah, di sini ada saluran ya. Oh ya, jadi saluran kita mau kita ubah aja ya. Saluran laporan jadi tugas saja Bapak Ibu. Kita edit salurannya, ganti tugas saja. Ya, jadi tugas. Nah, sekarang kita buat tugasnya di sini Bapak Ibu ya. Di assignment ya, tugas. Nah, tugas di sini Bapak Ibu. Nah, ini karena belum pernah buat Bapak Ibu ya. Nah, belum pernah buat. Kita klik buat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mau buat tugas atau mau buat kuis. Jadi bisa di sini Bapak Ibu. Kalau kita mau buat kuis nanti akan dipelajari pada pertemuan kedua atau kita mau buat tugas. Nah, sekarang ini kita membuat tugas. Tugas. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, membuat tugas, ketikkan tugasnya. Nah, misalkan tugas membaca ya. Nah, ini ada fitur baru Bapak Ibu dari Microsoft Teams. Namanya adalah reading progress atau pencapaian membaca. Nah, Bapak Ibu bagi guru yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa Arab, nah bisa cara mengetahui muridnya dengan membacanya seperti apa sudah benar semua atau belum. Nah, itu ya. Tugas membaca, nah, misalkan gitu ya. Tugas membaca bahasa Inggris Bapak Ibu ya, bahasa Inggris. Nah, kemudian instruksinya misalkan silakan membaca. Nah, silakan membaca bacaan di bawah. Nah, kemudian lampirkan Bapak Ibu, dilampirkan. Nah, progres baca. Nah, ini Bapak Ibu di sini progres baca. Kita klik progres baca. Nah, Bapak Ibu bisa import Word atau PDF atau telusuri pustaka sampel ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau yang sederhana, Bapak Ibu bisa buat dulu di Word atau PDF-nya Bapak Ibu ya. Kalau mau yang contohnya juga ada di sini ya. Kita buka contohnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu di sini ada berbagai macam ya. Ada yang banyak katanya nih ya. Kita ambil aja misalkan yang paling sedikit. Mana yang paling sedikit ya Bapak Ibu ya. Nah, 67 kata Bapak Ibu. Nah, kita ambil ini klik Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita pilih. Nah, seperti nanti eh, peserta didik kita ya atau murid kita akan membaca pakai bahasa Inggrisnya ini. Nanti akan terlihat bagaimana bacaannya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa dipilih jumlah percobaannya ya. Apa Bapak Ibu mau hanya 3 kali mencoba saja ya. Batas waktunya berapa membaca ini kira-kira misalkan 5 menit Bapak Ibu. Nah, atau kalau Bapak Ibu mau tanpa batas ya silahkan tanpa batas. Jadi berapapun yang mau coba nggak ada pisahnya. Kalau sudah klik berikutnya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi di peserta akan terlihat ini Bapak Ibu ya. Nah, sudah seperti ini. Poin 100. Kalau ada rubrik tambahkan rubrik Bapak Ibu ya. Nah,
Kemudian kalau sudah tinggal kita tugaskan. Nah, sudah masuk Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita mau masukkan di sini Bapak Ibu ya, dimasukkan supaya tugas itu masuk di tugas, caranya tadi terlewat Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita hapus dulu ya. Dan sini kita buat baru saja Bapak Ibu ya. Membuat tugas membaca bahasa Indonesia misalkan. Ya, silahkan membaca bacaan ini ya. Nah, sekarang kita mau lampirkan ya, kita mau lampirkan Word ya. Jadi kita coba buka Word Bapak Ibu ya. Dan kita buat ya. Selamat pagi misalnya. Selamat siang. Selamat malam. Selamat sore Bapak Ibu ya. Selamat sore. Nah, misalkan ini aja Bapak Ibu ya, kita simpan. Ya, masukkan di download saja. Tugas reading progress. Nah, misalkan sudah kita masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, kita lampirkan ya, lampirkan progres baca. Kemudian import Word Bapak Ibu, diklik unggah dari perangkat Bapak Ibu ya. Ini misalkan tugas reading progress, kita masukkan open di sini. Nah, nanti akan muncul di sini hanya 8 kata ya, 8 kata. Kemudian tingkat bacaannya tidak ada, kosongnya aja, genrenya juga nggak ada Bapak Ibu. Nah, jumlah percobaan kita 3 aja, batas waktu 5 menit Bapak Ibu. Nah, berikutnya, nah kemudian tambahkan poin Bapak Ibu ya, nah, 100. Nah, supaya ini masuk ke saluran tugas Bapak Ibu, ini kita edit dulu ya, tugas salurannya kita edit Bapak Ibu. Nah, kita masukkan ke kantong tugas di sini Bapak Ibu, kemudian klik selesai. Nah, kalau sudah oke, kapan jatuh temponya Bapak Ibu mau diubah, misalkan diubah minggu depan gitu ya. Nah, diubah tanggal 14 misalnya gitu, bisa Bapak Ibu ya. Kemudian pengembalian terlambat boleh apa enggak? Kalau enggak boleh kita edit Bapak Ibu, jadi kita betul-betul kita tutup tanggal 14. Seperti tugas yang ini Bapak Ibu ya, kita tutup tepat tanggal 18 November jam 23 ya. Nah, itu sudah ditutup seperti ini ya. Maka kalau udah pada ini nggak bisa mengumpulkan tugasnya. Kemudian, nah siapa tahu ada siswa yang baru masuk, maka editnya di sini Bapak Ibu tetapkan ke semua siswa yang ditambahkan kelas ini hingga tanggal penutupan. Nah, ini jadi kalau misalkan ada yang masuk, siswa baru masuk, nah ini bisa diubah, diedit sehingga dia bisa lihat tugasnya. Kita klik selesai. Kalau sudah selesai, kita klik tugaskan Bapak Ibu ya. Nah, kita cek apakah sudah masuk ya. Nah, Bapak Ibu, cara melihat apa ada yang masuk di dalam saluran ataupun ada yang berkomentar ataupun ada reaksi dan sebagainya, ini akan berubah menjadi warna hitam lebih tebal Bapak Ibu. Nah, untuk yang umum kita klik Bapak Ibu. Nah, untuk yang umum ada tugas membaca bahasa Inggris Bapak Ibu. Nah, di sini.
Kemudian di sini tugas, ya ini di tugas di sini Bapak Ibu. Nah, di sini tugas. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Jadi bedanya tadi salurannya. Kalau kita mau masukkan saluran tugas, langsung tugas. Nah, kemudian kita lihat tugas Bapak Ibu. Nah, kita lihat tugasnya. Nah, kalau bagi Bapak Ibu yang sebagai peserta, maka adalah edit tugas Bapak Ibu. Edit tugas. Nanti seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Nah, Bapak Ibu nanti ada tulisan di sini seperti ini Bapak Ibu tugasnya. Nanti klik di sini ada lampirkan ya atau attachment Bapak Ibu. Klik. Kemudian di submitnya ada di sini atau turn in-nya ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian adalah fitur berikutnya adalah calling Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bagi yang sama-sama mempunyai akun yang sama, Bapak Ibu bisa meng-calling ya, bisa menelpon. Nah, menelpon siapa? Ya, siapa aja yang baru masuk ya. Misalkan Bapak Ibu mau temukan kontak ya. Temukan kontak, saya mau kontaknya Muhammad Khalil misalkan gitu ya. Khalil. Khalil. Khalilullah. Khalilullah. Muhammad Khalil ya, Muhammad Khalil. Muhammad Khalil. Nah, Muhammad Khalil HGN 2022 Bapak Ibu. Nah, di sini. Jadi di telepon sini kalau sudah nanti kita tinggal calling Bapak Ibu ya. Nah, calling ya. Seperti ini calling. Kita akan meng-calling. Nah, ini ya. Kalau sudah diterima nanti akan dijawab. Saya tutup dulu. Nah, dia akan meng-calling Khalil Muhammad Khalil ya, nanti panggilan. Nah, di sini. Nah, ini menelpon tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, fiturnya ya, berikut fiturnya lagi Bapak Ibu ya. Adalah fitur files. Nah, Bapak Ibu di tim sini Bapak Ibu, di sini ada di umum ada file Bapak Ibu. Di Bapak Ibu ketika di sini mau nambahkan sesuatu ya, misalkan file materi, diklik aja file di sini Bapak Ibu. Kemudian nah, ini masih kosong Bapak Ibu ya. Nah, materi kelas kita buka materi kelas Bapak Ibu ya. Kemudian kita unggah materi kita di sini file ataupun folder ya. Kita anggap aja file aja. Nah, misalkan tugas reading progress tadi kita masukkan sini. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Jadi nanti semua siswa atau siswa murid yang ada di kelas ini akan bisa melihat dan mengunduh file ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai ini ya, kita lanjut ke fitur berikutnya adalah aplikasi. Nah, ini aplikasi atau app Bapak Ibu. Nah, di sini ada aplikasi lain ya. Nah, di sini Bapak Ibu mau tambahkan apa saja di Teams Bapak Ibu ini sangat banyak sekali ya. Nah, Power BI, Power Automate, kalender, saluran dan semuanya ini ada di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau nambahkan aplikasi ya. Test by Planner and To Do ya dan lain sebagainya. Kemudian sekarang kita mencoba untuk memposting sesuatu Bapak Ibu ya. Nah, misalkan kita mau posting materi ya. Nah, memposting materi. Nah, Bapak Ibu di sini dalam memposting materi ini ada dua, postingan biasa atau kita semacam postingan yang pakai pengumuman.
Kalau posting biasa ya biasa Bapak Ibu ya, misalkan tinggal ketik biasa Bapak Ibu ya. Assalamualaikum Ananda semua. Semoga sehat selalu gitu. Silahkan ya mengetikkan kehadiran. Ketikkan kehadiran. Kita posting. Nah, jadi siswa semua akan mengetik kehadiran di sini Bapak Ibu. Nah, hadir Bu, hadir, Bapak hadir gitu ya. Nah, kemudian percakapannya adalah sistem pakai pengumuman. Nah, ini Bapak Ibu cara menambahkannya. Ya, saya ulang lagi percakapan baru. Di sini ada yang A di sini Bu, tanda pensil Bapak Ibu. Nah, di sini klik. Kemudian percakapan ini kita ubah pengumuman Bapak Ibu. Nah, pengumuman. Judulnya apa? Bapak Ibu mau bikin pengumuman. Nah, misalkan selamat datang gitu ya. Nah, kemudian ilustrasinya Bapak Ibu bisa dipilih atau Bapak Ibu unggah gambar. Nah, kalau unggah gambar, Bapak Ibu siapkan dulu dengan ukuran minimal 918 kali 120 pixel Bapak Ibu. Kemudian kalau ilustrasi sudah disediakan di sini Bapak Ibu ya. Nah, ilustrasi disediakan di sini. Kita ulang lagi. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih di sini yang pakai ini atau pakai buku. Nah, bisa juga di kelas atau klub aktivitas olahraga juga bisa Bapak Ibu ya. Nah, kalau selamat datang, selamat datang pakai ini ya. Nah, judulnya selamat datang. Bawahnya misalkan Assalamualaikum. Selamat datang di Teams. Nah, topik misalnya gitu ya. Assalamualaikum Ananda semua. Salam sehat selalu ya. Silahkan melihat materi di bawah ini misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa lampirkan file di sini Bapak Ibu ya. Nah, file, unggah file bisa. Nah, tuh dari komputer atau dari OneDrive. Nah, nanti akan dipelajari Bapak Ibu ya di pertemuan kedua. Kita unggah komputer dulu Bapak Ibu. Nah, misalkan kita mau lampirkan aja ini ya. Nah, atau Bapak Ibu mau kasih emoji ya, GIF, stiker dan lain sebagainya atau yang populer YouTube. Bapak Ibu punya YouTube misalnya materi YouTube. Nah, bisa klik di sini Bapak Ibu. Nah, kalau mau mudah sih memang harus masukkan dulu link YouTube-nya di sini agar lebih cepat Bapak Ibu ya. Seperti yang saya contohkan tutorial tadi itu ya kan Bapak Ibu. Nah, di situ akan nah ini. Nah, ini Bapak Ibu misalkan eh, nah, di sini ini tinggal dipilih aja Bapak Ibu ya. Nah, misalkan ini Bapak Ibu ya. Nah, akan terlihat di sini. Nah, ini YouTube-nya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah oke, tinggal diposting Bapak Ibu. Nah, ada di sini. Selamat datang di Teams. Nah, Assalamualaikum Ananda semua. Nah, ini Bapak Ibu.
Kalau kita ada keliru, harusnya berada di bawah, kita potong jadi kayak gini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita edit dulu. Edit, kita hapus dulu. Nah, pastikan kursornya Bapak Ibu ya. Nah, kursornya ini jangan sampai di sini, harus berada di bawah. Nah, baru tambahkan YouTube-nya. Nah, misalkan tadi itu mana tadi? Nah, kalau memang ada linknya lebih bagus ya. Misalkan saya contohkan di sini aja ya. Kan YouTube saya aja ya. Misalkan materi Bapak Ibu ya. Nah, misalkan ini materi ya. Nah, misalkan ini Bapak Ibu tinggal dibagikan, ambil linknya. Sudah selesai linknya diambil, masukkan ke sini Bapak Ibu biar cepat. Nah, otomatis dia akan tidak ada pilihan lain Bapak Ibu, tinggal diklik saja ini. Nah, kalau sudah oke, kita centang. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian yang terakhir adalah meeting Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau melaksanakan meeting ya atau pertemuan. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan rapat di sini ya, rapat meeting. Tinggal klik ini Bapak Ibu, kemudian jadwalkan rapat. Nah, Bapak Ibu, supaya bagus kita jadwalkan karena kalau rapat kilat ataupun rapat yang cepat itu tidak ada judulnya nanti. Nah, jadwal rapat Bapak Ibu. Nah, misalkan pertemuan satu kimia, misal gitu Bapak Ibu. Kebetulan saya ngajak kimia nih. Nah, kapan pertemuannya Bapak Ibu? Tinggal di setting sini, misalkan hari Senin ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengadakan webinar apa dan sebagainya bisa di sini. Ambil jam 9 misalnya gitu ya. Dan kita setting jam sampai jam 11. Nah, kalau sudah oke nih Bapak Ibu ya. Sudah tidak ada lagi yang lain. Kalau sudah kita kirim. Nah, kirim. Nah, pertemuannya tadi di sini, harusnya di meeting Bapak Ibu ya, harusnya di meeting sini. Kita enggak apa-apa, kita hapus dulu di sini. Tidak ada yang hapus ya. Nah, harusnya di meeting sini Bapak Ibu. Nah, kita buat di sini bagi Bapak Ibu ya. Pertemuan satu webinar misalkan. Kita pilih tanggal 7 malam misalkan Bapak Ibu jam 19 WIB sampai jam 21 WIB. Sudah kita kirim Bapak Ibu. Nah, sudah jadi. Nah, ketika sudah jadi meeting ini Bapak Ibu jangan lupa klik titik 3, lihat detail rapat. Kemudian kita harus yang pertama sekali adalah atur opsinya Bapak Ibu. Nah, di sini opsi rapat, kita klik titik 3 di sini, kemudian opsi rapat. Nah, di sini opsi rapat Bapak Ibu, ya, kalau kita hanya memilih organisasi aja berarti harus sama-sama satu organisasi atau satu akun Bapak Ibu yang add-nya itu ya. Soalnya harus akun guru inovatif semua yang bisa masuk ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau memperluas webinar Bapak Ibu ya, misalnya saya mengadakan webinar semua orang untuk bisa, nah maka Bapak Ibu pilih
semua orang. Nah, jadi semua orang pakai akun apa aja, Gmail, TikTok, Facebook dan sebagainya itu bisa. Kemudian siapa yang jadi presenter Bapak Ibu? Nah, di sini kalau Bapak Ibu hanya Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu hanya saya aja ya. Nah, sudah. Kemudian kalau sudah oke, izinkan mikrofon, kamera, tampilkan reaksi. Nah, itu kalau sudah oke gitu ya. Kalau sudah kita klik simpan Bapak Ibu. Nah, sudah selesai nih. Meeting kita berarti untuk semua orang Bapak Ibu. Sama setelan saya tadi untuk semua orang. Nah, kalau sudah itu tadi di opsinya, sekarang ini diklik di sini untuk bergabung rapat. Jadi Bapak Ibu ini klik kanan. Nah, atau ini copy. Kalau sudah, coba dulu masuk lagi ya. Pastikan, pastikan. Copy link address Bapak Ibu ya. Link address, copy link address. Ya. Kalau warna tampilannya di sini, kalau di sini sih Bapak Ibu beda ya. Nah, kalau di sini kan dia langsung kita klik, langsung salin tautan kalau berada di Teams desktop Bapak Ibu. Nah, ya, dia salin tautan. Meeting ID-nya. Nah, kalau di sini copy link address Bapak Ibu. Copy link address. Copy link address. Nah, dan kita masukkan di WA misalnya gitu Bapak Ibu, masukkan sini gitu Bapak Ibu ya. Nah, misalkan ini saya masukkan sini contoh saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu, masuk di sini. Kemudian meeting ID dan kode aksesnya Bapak Ibu diklik sini. Pastikan juga, pastikan juga di sini ya. Nah, jadi semua orang bisa masuk dengan akun apa aja ya gitu. Nah, tinggal dikirim Bapak Ibu. Nah, ya, nah inilah fitur-fiturnya Bapak Ibu ya. Nah, saya contohkan lagi satu fitur terakhir Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya ya, adalah insight Bapak Ibu. Nah, insight. Nah, insight ini adalah untuk melihat kehadiran Bapak Ibu ya. Nah, untuk melihat kehadiran. Diproses ya Bapak Ibu. Nah, kita akhirin dulu aja. Saya screen saya ya. Baik, Bapak Ibu, saya sudah izinkan untuk menghidupkan mic-nya atau ada yang sudah mengangkat tangan di sini. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya ya. Bisa raise hand terlebih dahulu. Atau langsung buka mic, boleh juga. Monggo Bapak Ibu, sudah mic-nya sudah bisa buka sendiri masing-masing ya. Ini saya share screen lagi satu yang tadi yang insect tadi ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jadi insect ini Bapak Ibu adalah bentar dulu ya. Oh.
Ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, mulai sudah menggunakan Insight. Nah, Bapak Ibu. Di sini akan terlihat ya Bapak Ibu, komunikasi atau siswa yang tidak aktif Bapak Ibu. Nah, sini kita akan lihat siswa. Nah, Bapak Ibu akan terlihat siswa siapa aja sih siswa yang tidak aktif gitu ya Bapak Ibu ya, dari tanggal sekian gitu ya. Nah, ini bisa sebagai kehadiran Bapak Ibu. Jadi dulu waktu zaman pandemi saya gunakan ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu. Jadi minggunya ini bisa Bapak Ibu customnya ya. Jadi misalkan kita mau ambil customnya dari hari ini. Nah, jadi pembuatan Teams ini Bapak Ibu ya, dari pembuatan Teams ini akan bisa terdeteksi kehadirannya ya, dari tanggal 3 misalkan gitu ya, sampai tanggal 12 November misalnya ya. Nah, ini kebetulan terakhir tanggal 6 kan Bapak Ibu. Nah, itu. Kemudian di sini menurut nama Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau kita mau cari yang paling aktif? Nah, yang paling aktif misalkan mau dapatkan hadiah dari sekolah Bapak Ibu. Nah, paling aktif kita klik paling aktif. Nah, ternyata di sini yang paling aktif adalah M. Muhammad Febi Aulia Rahman. Nah, ini yang paling aktif Bapak Ibu ya. Dan Muhayyad Effendi dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, dari semua aktivitas atau yang tidak pasif yang tidak aktif. Nah, ini yang ada yang tidak aktif ya. Yang belum aktif ini. Nah, jadi Bapak Ibu ketika dia semakin banyak memberikan respon ya, baik reaksi dan lain sebagainya, itu akan bisa menjadikan keaktifannya ya. Nah, nanti klik ekspor ke Excel Bapak Ibu. Nah, klik ekspor ke Excel. Dia akan muncul tampilan hasilnya. Ini sedang diekspor Bapak Ibu. Nah, akan mengunduh insight Bapak Ibu. Nah, untuk penilaian berada di nilai sini Bapak Ibu ya. Akan Bapak Ibu ingin menilai dari muridnya ya. Akan terlihat di sini rata-rata kelas juga akan terlihat ini. Oke, itu dulu dari saya ya Bapak Ibu. Saya hentikan berbagi dulu. Silakan Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, silakan dibuka mic-nya atau mau mengangkat tangan, silakan. Mohon izin bertanya, Bapak. Enggak, Pak, silakan Pak. Yeah. Dengan Bapak siapa? Ya, saya dengan Muhammad Nizam Firdaus ingin menanyakan begini, Pak. Tadi sudah dijelaskan tentang Microsoft Learn. Habis itu tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail terkait dengan Microsoft Teams. Nah, mungkin ini untuk simple saja, Pak. Untuk Microsoft Learn itu kita hanya bisa mengaksesnya melalui website atau kita bisa mengaksesnya lewat ini aplikasi atau apakah ada aplikasi di mana ada MS Team juga, ada Learn juga kayak gitu. Apakah ada jadi satu gitu, Pak? Itu aja. Oh ya, makasih Pak. Untuk Microsoft Learn memang belum satu aplikasi dengan Office 365 Pak ya. Jadi kalau yang Microsoft Team, Form dan sebagainya itu saya share screen dulu Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk saya coba di sini. Nah, ini Bapak Ibu di sini Office 365 ya, Bapak Ibu. Di sini ada yang kita akan pelajari nanti adalah Teams. Kemudian pertemuan berikutnya Forms ya, kemudian OneDrive, kemudian adalah Sway, dan yang terakhir ada OneNote. Itu ada semua di Office 365 Bapak Ibu ya, office.com. Jadi Bapak Ibu masuk di office.com dulu.
baru nanti masukkan akunnya dan sebagainya. Nah, kalau untuk run memang harus melalui browser Bapak Ibu ya di sini. Nah, jadi ketik aja Microsoft Learn Bapak Ibu. Nah, ini juga untuk pencapaian karena nanti ini ada redeem kode dari saya dan surveinya mohon juga diisi sekalian. Jadi nanti ini dapat langsung 2 course Bapak Ibu ya, Microsoft Learn dan Microsoft Teams dengan kode yang berbeda. Nah, jadi langsung dimasukkan. Jadi harap Bapak Ibu bisa sudah meregistrasi Microsoft Learn-nya ya gitu ya. Saya ini Microsoft Learn-nya di sini tadi registrasi nanti akan masuk. Nah, ini saya bagikan dulu ya untuk saya bagikan dulu linknya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu seperti itu Bapak Muhammad Nijam bagaimana Pak untuk penjelasannya ini? Sudah Bapak. Terima kasih Oh ya sangat sudah. jelas. Ya. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu memang penjelasannya detail tapi tugasnya sangat ringkas dan mudah Bapak Ibu ya. Nah, ya silakan bertanya terlebih dahulu ya. Saya jelaskan lagi kalau belum ada pertanyaan sambil Nah, jadi Bapak Ibu di sini saya contohkan ya. Untuk tugasnya Bapak Ibu. Nah, itu berada di tugas di sini ya, di channel tugas Bapak Ibu. Tinggal dilihat tugasnya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu rubriknya Bapak Ibu ya, tinggal dilihat rubriknya di sebelah kanannya Bapak Ibu, rubrik tugas. Nah, Bapak Ibu di sini bobotnya adalah 50-50. Jadi kalau Bapak Ibu itu supaya bagus nilainya keseluruhan, maka channel Bapak Ibu itu adalah 3 ya, 3 dengan 7 member tadi ya. Kemudian tampilan kelasnya harus ada judulnya Bapak Ibu dan ada channelnya ya, gitu ya. Nah itu. Jadi itu harus lengkap supaya nilainya bagus keseluruhan ya. Jadi dapat poin 100 Bapak Ibu ya kalau berada di sebelah sini Bapak Ibu ya. Channel 3, member 7 gitu ya. Dan ada kelas judul, ada channelnya. Nah, itu menjadi 3. Jadi menjadi lengkap keseluruhan. Oke, Bapak Ibu silakan kalau ada yang bertanya kembali. Silakan Bapak Ibu. Saya, Pak. Ya, silakan Pak Muhammad Khalil. Ya, oke Pak. Ini yang saya tanyakan. Sebenarnya belum tanya juga ya Pak ya, tapi ini terkait dengan ya, saya sudah sempat download nih, saya pakai HP Pak soalnya. Karena di komputer juga agak terkendala sinyal di sini. Iya Pak. Iya. Sudah download yang aplikasi yang Teams itu, memang bisa Pak, langsung bisa dilihat. Sudah ada lengkap menunya semua. Terus saya juga ngecek yang Office 362. Ya, itu juga ada aplikasinya ternyata Pak. Office yang 362 itu kan bentuknya kayak oranye kotak, oranye merah kotak gitu ya. Kayak miring gitu kan ya. 365 Pak. Nah, ini 365 nggih. Iya. Putus Pak suaranya nih. Kalau aplikasi. Ya Pak, sinyal Pak. Jadi kalau yang saya lihat di situ isinya memang nggak jauh beda dengan kalau kita punya di HP itu WPS Office, hampir sama seperti itu. Kan ada apa PowerPoint, Word, Excel juga semuanya ada. Mungkin lebih tampilan yang berbeda mungkin seperti itu ya. Kemudian ini Pak, ini cuma yang saya sekilas dari tadi ya, yang dari yang 365 sama Teams itu. Untuk tugasnya Pak yang tadi yang sudah diberikan, mohon izin itu minta tolong dikirimkan ke grup ya, karena mungkin ada yang sekilas
terloncati atau bagaimana kurang jelas, nanti biar disampaikan di grup itu biar kita langsung ngerjakannya biar enak, Pak. Begitu, Pak Oh, Taufik. maksudnya rincian tugasnya ya, Pak ya? Ya, yang tadi yang sudah ditampilkan di slide itu, ini mohon ditampilkan kembali, di copy atau mungkin dijadikan gambar gitu ya, langsung Iya, dikirim jadi ke gambar grup ya. kita. Oh Iya, iya, Pak. Siap, siap, siap. gitu Iya, Pak. Pak. Terima Insya Allah kasih ya Pak nanti. Taufik. Iya, iya, sama-sama, Pak. Ya, siap. Siap nanti, Pak. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain ya. Jadi yang masih belum bergabung ya di Teams ya nggak bisa ngumpul tugas. Jadi harapannya semua bisa bergabung ya. Silakan Bapak Ibu yang lain untuk tugas apa sudah fix? Oke. Ya silakan. Assalamualaikum Ini Pak. ada. Pak, silakan Pak Muhammad Pariski Abdillah ya, silakan Pak. Boleh, Ya, silakan Pak. jadi di sini saya mau bertanya mengenai Microsoft Learn. Tadi kan ada Oke. mengetik materinya ya Pak ya. Nah itu kira-kira selain Oke. materi yang tadi ada lagi nggak Pak? Kita mencari di mana untuk searchingnya itu loh, untuk pencariannya tadi loh kan Bapak menjelaskan tiba-tiba ketik ini kayak gitu lah. Itu kita Oke, mencari oke. materinya di mana? Apa Oke, Pak. ada pilihannya seperti itu? Oke, oke. Kemudian yang Makasih banyak kedua Pak. mengenai Iya Pak, ya. ya mengenai cara penguploadan tugasnya tadi masih belum dijelaskan Bapak. Seperti itu. Oh, oke, ya, ya. Nah, terima kasih itu dari Ya. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu ya, saya jelaskan lagi kembali kepada Pak Muhammad Pariski Abdillah. Jadi Microsoft Learn tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk Microsoft Learn ini Bapak Ibu, saya masuk dulu di sini. Nah, ini ya. Kali pelatihan dulu ya, pelatihan. Nah, kalau mau lebih banyak lagi Bapak Ibu di dokumentasi ya. Nah, di sini bisa terlihat Pak Rizky? Bisa Pak. Pak. Jadi di dokumentasi nih Pak ya. Ini kan ada tabnya di atas nih Bapak ya. Dokumentasi. Nah, Bapak Ibu mau pilih apa nih? Mau belajar apa di sini lebih lengkap ya Bapak Ibu ya. Nah, apa saja mau Bapak Ibu pelajarin? Ya, Microsoft 365, Microsoft Cloud gitu ya. Kemudian Team ya. Kemudian bisa SharePoint, Office 365, OneDrive ya. Papan tulis Microsoft. Nah, di sini lebih banyak lagi Pak. Nanti tinggal diklik saja. Nah, sini kalau sini mana ya? Nah, Sway ada juga di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini karena kebetulan pakai bahasa Indonesia ya. Nah, kita ambil aja Microsoft Team Bapak Ibu ya. Misalkan milih Microsoft Team. Nah, nanti dari Microsoft Team nanti ada lagi banyak Bapak Ibu ya di sini ya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih. Bisa pilih apa aja misalkan ini ya dan seterusnya ini ya. Nah, itu. Atau pelatihan bisa juga lihat pelatihan di sini ya. Nah, pelatihan. Nah, ini jalur pembelajarannya ya, jalur pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu kalau jalur pembelajaran ini banyak Bapak Ibu ya. Kalau modul itu satu-satu aja modul-modul. Ini namanya training jalur pembelajaran ya. Kalau modul itu course aja ya atau kursusnya aja. Seperti itu. Itu Pak Rizky ya, Pak Rizky. Ya Nah, Pak. Ya, ya, terima kemudian kasih. untuk mengumpulkan tugas, saya coba cari dulu saya yang jadi peserta ya Pak. Saya cari dulu, saya jadi peserta ya. Nah, misalkan saya jadi peserta, ini apakah ada tugasnya nih? Nah, ini Pak ya. Ketika saya jadi murid, di sini saya view assessment ya. Nah, di sini Pak
Nanti ada lampirkan sini Pak, lampirkan ya. Dilampirkan. Kita klik lampirkan sini ya. Misalkan unggah lagi dari perangkat. Kemudian pilih ini misalkan. Nah, jadi lampirkannya ada screenshotnya, karena screenshotnya minta 3, lampirkan 3 kali Pak ya. Lampirkan, kemudian dikumpulkan Pak. Nah, dikumpulkan. Nah, apabila ada muncul seperti ini atau animasi-animasi yang lain berarti sudah mengumpulkan Pak. Nah, nanti akan terlihat di tempat saya sudah mengumpulkan. Ini coba saya cek ya pengumpulan dari Pak Muklis ya. Nah, saya coba lihat Pak Muklis sudah mengumpulkan tadi. Nah, di sini akan terlihat yang sudah melihat Bapak Ibu yang belum mengumpulkan. Nah, kalau sudah mengumpulkan sudah di turn in bahasa Inggrisnya atau dikumpulkan, maka akan terlihat di sini Bapak Ibu. Nah, kita tinggal klik saja. Nah, ini ada screenshotnya, Pak ya. Ada 3 kali screenshot. Nah, ini kelas artikel kekinian. Nah, betul Pak ya. Kemudian ini ada screenshot anggota ya, anggota ya kan. Anggotanya ada 10. Nah, ada 10. Kemudian yang berikutnya adalah channelnya ada 3 kumpulan saya sosial. Nah, ini rubrik tugasnya di sini Bapak Ibu ya, saya lihat. Nah, ini channel saluran sudah 3 channel. Nih, berarti saya klik di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya tampilan kelas sudah ada judul dan ada channel ya, dan nanti sudah ada 7 member. Nah, ini sudah saya klik juga. Nah, berarti sudah oke. Selesai. Umpan baliknya luar biasa ya. Mantap. Nah, sudah saya langsung kembalikan kepada Pak Muklis Hidayatullah ya. Nah, seperti itu. Nah, dan nanti tinggal dilihat aja Pak Muklis Hidayatullahnya. Nah, nilainya sudah saya kembalikan. Begitu ya Pak Rizky cara Ya Pak, terima mengumpulkannya. kasih. Alhamdulillah ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau masih ada pertanyaan, masih ada waktu kita, masih 26 menit ya. Sampai jam 21 WIB. Kalau di sini jam 22 ya. Silakan Bapak Ibu ya. Mumpung masih di link room meeting kita ini bisa pertanyaannya secara langsung ya. Mohon maaf juga ya kalau ada slow respon. Karena ya kita sama-sama punya kesibukan, tapi insya Allah nanti saya balas ya Bapak Ibu ya. Jangan khawatir ya. Monggo Bapak Ibu, apa sudah dipahamin ke semuanya ini ya. Nah, ini saya sambil menunggu yang bertanya. Nah, Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, dari kalau ketika kita sudah meeting Bapak Ibu, nah nanti Bapak Ibu akan tulisannya jadi penyelenggara, karena kalau Bapak Ibu tadi memilih hanya saya yang menjadi presenter ya. Nah, yang lain adalah jadi peserta. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengatur lagi di sini adalah pengaturannya ya. Nah, pengaturan perangkatnya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu nih pakai headset atau pakai apa, atau kameranya ya pakai yang berbeda lagi, yang lebih cantik atau yang lebih bagus gitu ya.
Nah, kemudian mikrofonnya pakai suara apa nih? Suara mic yang betul lah, ya kan gitu ya. Kemudian speakernya pakai speaker apa? Tinggal dipilih Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini. Cerminkan video saya, misalkan ini mau kita cerminkan, kalau kita mau cerminkan kita balik Bapak Ibu. Nah, jadi sesuai gambarnya ya dengan yang aslinya seperti ini. Nah, ini tanpa pencerminan. Nah, kalau sudah oke, sudah tinggal ditutup saja Bapak Ibu. Kemudian misalkan Bapak Ibu juga opsi rapatnya mau Bapak Ibu ubah seperti yang tadi ya. Nah, ini masih semua orang dapat melewati lobby. Jadi kapanpun siapapun yang mau masuk itu langsung lewat Bapak Ibu tanpa kita izinkan lagi ya. Nah, kemudian beritahu saat penonton bergabung atau keluar. Jadi Bapak Ibu secara Microsoft Teams ini sudah tercatat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu gangguan sinyal ya. Jadi misalkan saya keluar Pak, baru gabung lagi nanti itu akan tercatat Bapak Ibu secara otomatis oleh sistem di Microsoft Teams ini ya. Kemudian mikrofon untuk peserta, kamera untuk peserta ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau misalkan seperti saya tadi ingin off-kan dulu mikrofonnya bisa klik di sini. Nah, untuk kameranya juga bisa. Nah, kita baru simpan gitu ya. Nah, kemudian izinkan kamera, kemudian kembalikan lagi ya bisa kita simpan. Seperti itu. Nah, untuk reaksi Bapak Ibu, di sini reaksi Bapak Ibu ya. Yang mau raise hand, yang mau ngasih jempol misalnya ini ya. Nah, nanti akan muncul di layar meeting itu jempol Bapak Ibu atau pakai love ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Atau pakai tepuk tangan, nah gitu ya. Atau terkejut atau tertawa ya, ini bisa reaksinya seperti itu. Kalau menu obrolannya Bapak Ibu di sini obrolan, nah, ini chattingnya ini masuk ke Microsoft Teams juga Bapak Ibu ya. Nah ini, misalkan sini mohon izin mati kamera, silahkan Ibu Lili Puspasari misalnya. Nah, nanti akan masuk juga di Teams Bapak Ibu ya. Nah. Kemudian bagi yang mau ruang terpisah Bapak Ibu juga bisa di sini ya. Misalkan kalau ketika daring misalnya gitu kan kita biasanya mau buat kelompok Bapak Ibu ya. Nah, kelompoknya mau berapa kelompok Bapak Ibu dalam satu kelas gitu ya. Nah, ini maksimal 50 kelompok, tapi terlalu banyak Bapak Ibu ya. Ya 6 lah mungkin bisa atau 5. Ini kan contohnya 5. Nah, itu apakah Bapak Ibu mau otomatis? Nah, kalau mau otomatis langsung aja pilih otomatis atau kalau Bapak Ibu mau manual, mengelompokkan secara manual ini ke sini, kelompok sini, kelompok ini. Nah, itu bisa. Nah, kalau sudah nanti tinggal dibuat breakout room-nya ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian berbaginya ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, berbaginya ada di sini. Kita matikan sudah berhenti berbagi seperti itu. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Muhammad Krisdayoga Pradana ya. Apa masih hadir? Ini masih menggunakan tamu atau rapat ya, bisa bergabung. Semoga bisa bergabung juga di Teams ya Bapak Ibu. Pak Muhammad Krisdayoga Pradana. Karena masih menggunakan Teams. Nah, ini sudah menggunakan reaksi nih Bu Maratus Solehah. Ya, makasih Bu. Silakan Bapak Ibu yang lain ya, silakan bertanya mumpung kita masih ada waktu ya. Masih ada waktu 20 menit. Ya, jadi kita pergunakan waktunya dengan baik gini Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bereaksi. Silakan Bapak Ibu, apa dirasa cukup untuk pertemuannya ini?
Jadi saya bagikan lagi Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya contohkan adalah insight tadi Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan insight tadi dari unduhan tadi. Nah, ini bentuknya adalah Excel Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini akan terlihat kehadiran Bapak Ibu ya. Nah, dari 1 sampai ke 25 ya. Nah, jadi siapa yang mulai hadir dari tanggal 3 akan terlihat di sini ya, Puspa ya. Milik Puspa ya ini. Nah, ini hadir dari tanggal 3 sudah join. Nah, kemudian tanggal 4, nah, tanggal 5, ada yang tanggal 6 hari ini Bapak Ibu ya. Nah, ini alhamdulillah hadir semua tanggal 6. Hanya beberapa yang belum hadir. Lulu Ibana ya, Ibu Lulu. Maria Jamin ya, seterusnya. Nah, terlihat Bapak Ibu. Kemudian kesimpulannya ini belum ada yang mengumpulkan tugas ya, jadi masih proses karena tadi baru saya koreksi ya. Dan tugas begitu juga. Komunikasi Bapak Ibu di sini di room meeting sudah ada membalas Bu Lini Puspa. Nah, tadi yang sudah chat, reaksi belum masih kosong. Raden Ansori ada postingan, ada juga reply membalas ya. Kemudian Bu Lili Puspa juga bereaksi pada channel general atau channel umum Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Muhammad Febi ini mereaksi juga, Effendi membalas, kemudian Mas Husen bereaksi. Nah, ini Bapak Ibu sudah kelihatan di sini. Nah, ini reading progress nanti belum ya. Nah, begitu Bapak. Jadi sangat lengkap sekali Bapak Ibu di sini ya. Nah, sangat lengkap sekali. Nah, kemudian ini saya contohkan tadi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti ada laporan kehadiran di sini kalau kita sudah selesai rapat Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi sudah ada yang mulai duluan ya. Ini saya coba saya klik. Nah, coba saya klik Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah selesai kehadiran ini ya, ada laporannya Bapak Ibu ya, meeting attendance report Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada yang memulai rapat tadi ya. Nah, Maratus Solihah. Nah, di sini akan tercatat Bapak Ibu waktu bergabung Bapak Ibu, waktu keluar ya. Akan tercatat dengan lengkap oleh Microsoft Teams ya. Kemudian M Solahuddin itu bergabung jam berapa, keluar jam berapa. Durasi waktunya berapa? 20 detik ya. Lailatul Isbah masuk jam berapa? 6 detik. Nah, ini Maratus Solihah 7 menit 23 detik. Sebagai peserta. Nah, nanti kalau saya ada di sini nanti saya sebagai penyaji atau presenter Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi otomatis Bapak Ibu tanpa membuat form lagi untuk kehadirannya. Itu kelebihan daripada Microsoft Teams Bapak Ibu. Baik, saya hentikan berbagi lagi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada yang chat ya. Mantap. Alhamdulillah. Makasih Pak Muhammad Najib. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan, luar biasa kegiatan pada malam hari ini. Ya. Ya Bapak Ibu, masih ada waktu, silakan 15 menit ke depan kita masih mengobrol bagi yang masih merasa bingung ya atau merasa sudah bisa berbagi dengan temannya ya gitu ya. Kita sama-sama saling membantu Bapak Ibu ya, kita hanya belajar di sini sama-sama. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan kembali mengenai ini?
atau yang mau sambil coba-coba menginput Microsoft Learn-nya, meregistrasi Bapak Ibu ya. Karena insya Allah saya bagikan, oh ya saya belum bagikan tadi ya. Saya bagikan dulu. Saya bagikan dulu kodenya Bapak Ibu ya. Kodenya link rem kode dan survei meeting 1 dan survei Microsoft Learn. Link rem kode Microsoft Team dan surveinya Bapak Ibu. Nah, sudah. Nah, ini saya contohkan juga sekalian ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti ada link redeem kode Microsoft Learn ya. Kemudian link redeem kode Microsoft Team. Jadi Bapak Ibu langsung klik ini. Ya, nanti minta akun dan passwordnya dimasukkan Bapak Ibu semua ya yang sesuai dengan guru inovatifnya dimasukkan, nanti otomatis akan langsung Bapak Ibu. Nah, langsung. Kemudian link surveinya diisi, link surveinya tinggal diklik juga sama seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal isi aja di sini. Untuk yang Microsoft Learn adalah topiknya Microsoft Educator Academy Bapak Ibu. Nah, tinggal puas, sangat puas dan seterusnya sampai selesai. Nah, masukkan apa yang terkait pengalaman. Nah, masukkan di sini kemudian submit. Untuk Microsoft Team diklik Bapak Ibu. Nah, di sini training topiknya adalah Converse, Collaborate, and Build Community in Teams Bapak Ibu. Nah, tinggal diklik ya. Sebentar aja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bagi yang mau mencoba silahkan ya. Nah, kemudian untuk redeem kodenya Bapak Ibu mohon tidak dibagikan dengan grup lain karena tersedia 35 sesuai dengan yang ada ini Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya pas untuk di grup ini. Silahkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi kelebihan Microsoft Team juga Bapak Ibu adalah kalau kita mau berbagi itu ada beberapa macam Bapak Ibu ya. Jadi hanya layar saja atau presenter berada di luar atau bersebelahan Bapak Ibu seperti kiri kanan atau kita seperti presenter ada layarnya di belakang ya. Misalkan ini saya contohkan ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau tampilan kita ini seperti ini ya. Nah, berbaginya. Jadi nanti tampilan layarnya ini jadi Bapak di depan ini di sini. Atau bina di sebelah kiri, sebelah kanan Bapak Ibu bisa. Nah, ini. Kalau yang layar biasa itu sudah biasa Bapak Ibu ya. Nah, yang layar seperti ini mode penyaji. Saya coba. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu biasa rekam layar ya. Nah, ini Bapak Ibu mau tampil di sini rekam layarnya. Nah, kemudian direkod ya kan mau menyampaikan materi pembelajaran itu bisa atau mau posisi diubah sebelah kiri sebelah kanan seperti ini Bapak Ibu. Nah, bisa juga. Ini tipe. Nah, kemudian tipe yang kiri kanan Bapak Ibu. Nah, tipe kiri kanan. Nah, Bapak Ibu mau yang tampilnya kiri kanan seperti ini ya. Nah, atau dibalik seperti ini. Nah, saya di sini apa nih layar saya berada di sini ya. Nah, ini keren sekali Bapak Ibu ya, luar biasa. Jadi Bapak Ibu mau tampil gaya baru nih dalam nanti recording meetingnya nanti akan terlihat seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya layar saja, tapi kita juga tampil ya. Nah, itu metode share screen ya atau berbagi layar dalam Microsoft Teams. Jadi ada 4 Bapak Ibu ya. Layar biasa seperti tadi ya yang berada di ke depan orangnya seperti kita rekam layar biasa atau yang bersebelahan atau seperti
reporter. Nah, seperti reporter. Gitu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan di sesi pertemuan pertama ini. Ya. Jadi kalau sudah sesi pertama ini sudah selesai, nanti insya Allah saya buatkan tugas 2 Bapak Ibu ya. Jelas sudah ada yang mengumpulkan. Nah itu untuk materi juga Bapak Ibu sangat banyak sekali di sini. Ya, jadi materi sangat banyak sekali di sini Bapak Ibu. Jadi sudah bisa dilihat sesuai dengan ininya ya Bapak Ibu ya. Materinya misalkan Microsoft Learn. Nah, Microsoft Learn. Registrasinya bisa lihat di sini juga. Kemudian yang kedua Microsoft Teams, bisa dilihat cara membuat kelas, kemudian cara gabung di Teams dan semuanya ada di sini. Kemudian Microsoft Form juga ada di sini Bapak Ibu. Lihat lebih lengkap. Nah, seperti ini. Kemudian yang keempat Microsoft OneDrive juga ada di sini Bapak Ibu ya. Microsoft Suite ya, ini seperti ini. Ini saya edit dulu misalkan gitu Bapak Ibu ya, karena belum ada ilustrasinya, bisa ditambahkan. Nah, ini ilustrasinya. Oke. Oke ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan pada kesempatan kali ini. Kalau nggak ada yang bisa buka kameranya ya, saya mau share screen, mau screenshot Bapak Ibu ya. Silakan yang bagi yang bisa dibuka, alhamdulillah ya. Kan Bapak Ibu yang bisa membuka jaringannya bagus ya. Kita mau nanti juga absennya atau laporan kehadirannya saya kirim juga di grup ya, di grup WA ya. Ya, makasih ya. Kita pakai galeri besar Bapak Ibu ya. Kan Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Mantap ya. Ya. Oke, sudah nggak ada lagi ya. Kita share screen terus nih, aduh. Kita screenshot dulu Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Nah, sip. Kita simpan dulu. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini saya contohkan misalkan Bapak Ibu misalkan ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini saya contohkan misalkan kita mau pakai mode bersama Bapak Ibu ya. Jadi di sini dalam Microsoft Teams ada 3 galeri besar, mode bersama. Nah, Bapak Ibu bisa memilih mode bersama seperti ini ya. Nah, kita bisa ubah pemandangan. Nah, kita seperti mau di mana gitu boleh ya. Nah, ini ada 50 orang, 50 orang, 50 orang Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini kalau berada mau di dalam kelas ini ya. Saya terapkan di dalam kelas seperti ini. Nah, kalau di dalam kelas maka yang penyelenggara berada di depan ya. Ya, berada di depan Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita berada di kelas ini saya screenshot dulu ya. Saya screenshot dulu Bapak Ibu ya. Nah,
Nah, kita bisa ubah pemandangan yang lain Bapak Ibu ya. Atau mau berada di luar angkasa seperti ini, kita berada di luar angkasa Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, atau yang lainnya, misalnya kita mau berada di rumput ya, di air Bapak Ibu ya. Nah, mau berada di rumput atau berada di air ini, kita coba-coba aja Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu seperti ini kita berada di dalam laut ya. Nah, luar biasa ya. Pak Nijam luar biasa Pak Nijam. Nah, misalkan cobalah kita screenshot yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Saya screenshot yang berbeda. Nah. Oke. Sudah ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Makasih banyak. Pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita semua sukses dan Bapak Ibu yang selaku peserta lulus dengan nilai yang baik ya atau terbaik bahkan ya nilainya bagus semuanya. Amin. Ya, amin. Alhamdulillah. Insya Allah tugasnya dengan baik. Kalaupun masih ada keraguan bisa tanya ke saya Bapak. Ya terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila kesalahan. Kita jumpa lagi insya Allah hari Selasa siang Bapak Ibu ya. Mohon maaf karena saya juga guru penggerak Bapak Ibu. Jadi kadang pas kebetulan dalam beberapa hari itu ada meeting guru penggerak malam. Jadi mohon maaf nanti kita sambung lagi hari Selasa siang jam 2 WIB Bapak Ibu ya. Jam 2 WIB. Nah kemudian nanti hari Jumat lagi baru kita malam pas malam Sabtunya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muhammad Taufik. Iya, sama-sama Bapak Ibu. Siap membantu. Terima kasih Bapak. Ya, makasih Bu Maya. Oke, saya akhir rapat Bapak Ibu, jadi otomatis akan terkeluar secara otomatis Bapak Ibu ya.